Ada yang tahu wakafnya Nabi seperti apa? Simak terus di Abati Channel. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kembali lagi pada pembahasan hadis-hadis terkait wakaf, yang mana pada kesempatan kali ini temanya adalah wakaf sang Nabi panutan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Haris. Qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala abadan wala amah. Bahwa beliau mengatakan Nabi tidak meninggalkan sedikit pun harta berupa dinar maupun dirham, begitu pula tidak meninggalkan hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, illa baglatahul bayda allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha li ibn sabil sadaqata. Nabi tidak meninggalkan kecuali baglatahu, kecuali tunggangan beliau, yaitu hasil perkawinan antara kuda dengan himar, kuda dengan keledai. Al-bayda, yang berwarna putih, allati kana yarkabuha, yang senantiasa ditunggangi oleh beliau. Wasilahahu, kemudian senjata beliau. Wa ardan ja'alaha li ibn sabil, tanah, sebidang tanah yang beliau telah peruntukkan sebagai sedekah kepada ibn sabil. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentunya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Salah satu di antaranya yang merupakan kekhususan para nabi, yaitu tidak mewariskan harta benda. Para nabi hanya mewariskan ilmu, kitabullah. Inilah kekhususan para nabi Allah, di mana mereka, para nabi Allah, sama sekali tidak mengharapkan dunia sedikit pun. Dikatakan dalam hadis tadi bahwa Nabi tidak meninggalkan harta sedikit pun berupa dinar dan dirham. Dinar adalah sejenis uang di zaman itu yang terbuat dari emas. Begitu pula yang lebih rendah lagi berupa dirham yang terbuat dari perak. Nabi sama sekali, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak meninggalkan kedua bentuk uang tersebut. Tentu ini sejalan dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Di antaranya Nabi pernah bersabda, la nuras ma tarakna sadaqatun. Kami ini para nabi tidak mewariskan harta benda. Apa yang kami tinggalkan, kalaupun ada berupa harta, itu akan menjadi sedekah. Jadi keluarga beliau tidak menerima warisan. Begitu pula apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Beliau mengatakan innama taraka ma baina dafratain. Sesungguhnya yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW hanyalah di antara dua sampul. Maksudnya adalah Al-Quran. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu merekalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta benda berupa dinar dan dirham. Innama warrasu al-ilm. Sesungguhnya para nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhazahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang dapat mengambil warisan para nabi itu berupa ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak, yaitu para ulama pewaris para nabi. Jadi warisan nabi hanyalah ilmu. Ma baina daffataini, yaitu Al-Quran, sumber daripada ilmu pengetahuan. Dan ini pula lah
yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh seorang Arab Badui. Ini orang-orang lagi ngumpul di masjid sedang apa? Maka jawaban singkat dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan mereka sedang membagi-bagi warisan Nabi, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua, pelajaran yang penting dari hadis ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia yang pernah ada. Beliau meninggal tidak meninggalkan harta yang berlimpah. Tak ada emas, tak ada perak, dinar maupun dirham. Yang ada saat itu yang dikecualikan adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah kendaraan yang berwarna putih yang diketahui namanya adalah duldul. Nabi biasanya menamakan kendaraannya atau sesuatu miliknya dengan nama sebutan tertentu. Kemudian yang kedua adalah silahahu, ya, senjata yang biasa beliau pakai jihad fisabilillah. Dan yang ketiga adalah sebidang tanah yang kemudian manfaatnya diwakafkan sedekah kepada Ibn Sabil. Jadi semuanya disedekahkan. Tidak ada yang tersisa untuk warisan. Itulah kesederhanaan Nabi. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini, sangat jauh berbeda. Mari kita renungkan. Semiskin-miskin kita saat ini, ya, ketika pindah rumah, sangat banyak barangnya yang diangkut sampai berkali-kali dengan mobil pickup. Nabi SAW tidak meninggalkan barang yang banyak. Kemudian disedekahkan setelah itu. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi menggadaikan baju perangnya. Ya. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunah inda Yahudi bisalasina sa'an min sya'ir. Masya Allah. Beliau sempat menggadaikan hartanya untuk mendapatkan makanan pokok. Baju besinya digadaikan perangnya dengan makanan pokok. 30 sa' dari syair. Sa' itu seperti ini. Kita wajib membayar zakat fitrah, kadarnya adalah 1 sa', sekitar 2,5 kilogram beras ya. Kalau mau diukur dengan liter seperti ini ya. Ada 4 mud ya, 4 takaran tangan ya, sehingga menjadi 1 sa'. Nabi gadaikan gandum, Nabi gadaikan baju perang beliau dengan gandum 30 sa' sebagai konsumsi makanan pokok. Subhanallah. Seorang imam, pemimpin, khalifah yang memungkinkan mendapatkan harta yang berlimpah, yang banyak. Namun beliau memilih hidup sederhana. Kemudian pelajaran selanjutnya, di mana Nabi adalah qudwah dalam segala hal, termasuk dalam hal wakaf. Nabi tidak hanya menganjurkan kepada sahabat Utsman, kepada Abu Bakar, kepada Umar untuk berwakaf, tetapi sebelum beliau memerintahkan untuk wakaf, diriwayatkan bahwa wakaf pertama dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasianya mengapa orang-orang sekitar beliau sangat semangat, sangat termotivasi untuk melakukan wakaf. Bahkan dikatakan oleh Jabir bahwa hampir semua sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemampuan pasti melakukan ibadah wakaf. Pelajaran selanjutnya terkait salah satu rukun dari wakaf, yaitu mauquf, benda wakaf. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa setidaknya ada 3 hal yang diwakafkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentu yang paling besar adalah al-ard, tanah yang kemudian diwakafkan, diperuntukkan untuk kepentingan Ibnu Sabil.
tanah yang hasilnya nanti dimanfaatkan. Benda yang tidak bergerak, tanah dan isinya tentunya. Kemudian yang kedua, ada kendaraan dan senjata, benda yang dapat bergerak, menunjukkan kepada kita bahwa masalah perwakafan ini lapangannya sangat luas. Apa saja yang hartanya bisa bertahan lama, ya, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, bisa dikategorikan sebagai wakaf. Dari sini ulama membagi dua jenis wakaf ditinjau dari manfaatnya. Ada namanya isti'mal, yaitu ketika benda wakaf dapat langsung dimanfaatkan bendanya, seperti laptop misalkan untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Itu namanya isti'mal. Jenis yang kedua namanya istighlal, yaitu benda wakaf yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, hasilnya inilah kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Sebagaimana Nabi mewakafkan sebidang tanah yang di sana dapat menghasilkan perkebunan dapat menghasilkan, hasilnya inilah kemudian dibagikan kepada Ibnu Sabil. Pelajaran terakhir yang bisa kita angkat pada kesempatan kali ini, bagaimana hendaknya seorang pewakaf jeli melihat peruntukan wakafnya. Semakin banyak manfaat yang bisa dia raih, maka semakin bagus wakafnya. Dalam hadis ini, Nabi SAW memperuntukkan wakafnya kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil artinya musafir. Orang-orang dalam perjalanan membutuhkan bantuan, maka dari situ diambil sedekahnya untuk orang-orang musafir. Di zaman itu, musafir yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ketika kendaraan belum seperti saat ini, sangat membutuhkan bantuan, infak, sedekah. Maka Nabi memperuntukkan wakaf tanahnya untuk orang-orang musafir itu. Tentu wakaf tanahnya Nabi tidak hanya pada hadis ini. Dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi memiliki 3 bidang tanah, yang ketiganya memiliki peruntukan macam-macam. Ada Ibnu Sabil, ada yang satu lagi untuk kepentingan dakwah fi sabilillah, yang satunya lagi dibagi-bagi, sepertiganya untuk nafkah keluarganya, yang 2/3 untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Jadi sehingga pelajaran penting bagi seorang pewakaf tidak hanya sekedar mewakafkan hartanya, tapi melihat-lihat kira-kira apa di zamannya yang paling bermanfaat. Mulai dari fakir miskin, orang-orang yang terlantar, anak jalanan, ya, para penuntut ilmu syar'i, calon-calon ulama, untuk lembaga dakwah dan seterusnya, itu bisa kita pilih sebagai ladang pahala kita, peruntukan wakaf kita yang kita niatkan lillahi ta'ala. Itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bagi yang ingin bertanya seputar wakaf, usulan dan semacamnya, silahkan di kolom komentar. Tetap di Abadi Channel.